Halo, balik lagi di Jigrang Channel. Hari ini berbeda. Soalnya biasanya yang bawain acara itu Mas Bima, cuman kali ini ada saya yang akan menggantikan Mas Bima sebagai host di channel ini. Dan sekarang kedatangan tamu lagi yang cukup istimewa. Coach Didik Ludianto. Oke, Coach. Gimana ini Coach kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebenarnya udah kangen juga lama nggak ketemu ya ini ya. Lama sekali karena dulu waktu eranya siapa? Siapa ini? Eranya Hardianto, eranya itu sudah sekarang sudah lama nggak ketemu. Nah, itu penting itu kita bahas hari ini. Kita mengulik-ngulik kan. Jadi kan Coach ini ibaratnya terkenal bisa mengorbitkan bibit-bibit muda di Lamongan. Itu kuncinya apa sih Coach? Jadinya itu. Kalau kunci itu kan semua orang pasti bisa. Cuman persoalannya adalah asal ada kemauan ditunjang oleh manajemen yang bagus. Saya yakin nanti kedepannya akan jadi banyak pemain yang jebolan profesional. Pasti ya. Soalnya banyak ini. Ya termasuk saya. Betul ya ini? Betul. Deddy Sulistiawan. Siapa lagi nih? Hardianto. Terus. Birrul Walidain. Terus. Fahmi Alayubi. Berarti cukup banyak ya Coach ya? Ya nggak banyak tapi ada lah. Tapi kan masih ibaratnya di Liga 1 kan mereka masih kompetitif lah, masih main gitu kan. Jadi kayak gitu. Terus ini kan saya tahu ini kan Coach ini gimana ini lisensinya yang AFC ini udah selesai apa belum ini Coach? Alhamdulillah sudah selesai. Cuman kabar terkininya karena masih situasi di FIFA sana masih lockdown, situasinya seperti ini. Kondisi terkini masih belum, cuman dapat infonya adalah mungkin ya pokoknya tahun ini udah keluar, tapi belum ada info karena kan situasinya seperti ini. Jadi di AFC-nya sekarang masih belum bahas terkait itu. Situasi normal baru nanti kita hasilnya tahun inilah, semoga hasilnya memuaskan. Amin pasti tak doakan memuaskan lah. Terus kan ini kemarin sempet Coach Didi ini ibaratnya sempet vakum lah menangani Persela kan. Kemarin ini tahun-tahun kemarin. Terakhir kan kalau nggak salah 2016 ya Coach ya? Ya betul 16. 2016. Terus itu kira-kira kesibukannya apa Coach selain melatih lah? Di era kan itu selain lisensi kan Coach juga sekolah lagi di lisensi itu. Nah kesibukan lainnya mungkin bisa diceritakan mungkin. Maksudnya 2016 terakhir waktu kita bantu kalau nggak salah Christopher Hansen, kita kembalikan ke junior 2016, jadi itu 2017 di junior, terus kebetulan di 2019 head coach Nil Maijar itu butuh asisten, sejajar lagi. Saat-saat seperti itu kebetulan saya kan berangkatnya dari Persela. Saya sekarang kan kebetulan PNS di Lamongan. Ini banyak yang belum tahu kalau Coach Didi ini PNS juga di Lamongan. Makanya sampai saat ini setia juga tetap di Persela Lamongan itu ya. Terlepas dari setia, tapi kita kan harus loyal pada Persela. Siap, memang panutan ini kalau ini. Jadi bisa ceritakan Coach. Jadi PNS itu berarti kemarin ketika vakum nggak melatih itu kerja di kantor ya? Betul, saya kebetulan staf BPKA di Lamongan, Badan Pengelolaan Keuangan Sedaerah di Lamongan, bersama mantan-mantan yang senior itu Dedi Andrianto itu, sama Samsul Hadi, ya itu di Dispora. Cuman persoalannya adalah kita mau ke PNS itu dulu di tahun masih ingat waktu Persela di era Divisi 2 itu kan zaman kepemimpinan Pak Maspu itu ada beberapa pemain ditawari dengan kerja. Kok alhamdulillah ada beberapa itu sekarang kok sudah PNS disyukuri karena hasil dari itu
disyukuri lah dari sepak bola kalau jadi PNS kita bisa mengerti jadi pelatih. Ini sangat bersyukur sekali. Kita juga bersyukur dengan pemerintah daerah, manajemen yang bagus saat itu. Sampai sekarang kalau bicara di Lamongan masalah pelatih, yang Eki aja 10 tahun, saya sebelum Eki sudah melatih junior. Kan mungkin legendnya sepak pemain mungkin Eki Taufik. Eki aja anak buah saya yang kemarin tahun 2010-11 itu kan yang juara, akhirnya dia masuk senior, gerbongnya saat itu mungkin gerbongnya Mas Bima juga dan kawan-kawan itu kan masuk di senior. Nah, setelah itu saya diangkat menjadi asisten sampai tahun ini, cuman bedanya yang 2017-18 itu kan kembali di 21 di Direktur Akademi, setelah itu kembali lagi ke sini. Itu hanya cerita yang kemarin. Yang jelas saya sangat bersyukur dengan manajemen yang eranya Pak Maspur, Pak Fadli, sampai sekarang juga sangat bersyukur karena dari sepak bola saya bisa seperti ini. Maupun karir di sepak bola, di kepelatihan dan di luar sepak bola pun tetap berkarir lah istilahnya di situ. Terus berarti kan banyak yang nggak tahu prestasi Coach Didik dulu itu di era junior maupun senior itu bisa diceritakan urutannya, Coach. Kan pernah juara juga kan, Coach? Eranya Mas Eki itu juga. Terus bisa ceritakan lah. Kebetulan setelah saya dari Persela dulu dari di 2021 itu kan saya hijau kemana-mana. Setelah itu jadi pelatih tahun 2007-2008 kalau nggak salah. Itu saya di junior asisten. Setelah itu 2009 saya asisten juga. Baru tahun 2010-2011 itu saya pelatih kepala. Kebetulan tahun pertama nggak ada juara. Tahun kedua itu saya angkatnya Bima Eki Radikal. Itu kebetulan juara. Nah saat itu juga ada beberapa pemain. Nah ini yang tak luput dari kemarin Fandi Eko Utomo. Mas Fandi Eko. Itu main terbaik. Kebetulan main terbaik itu. Nah, saat itu beberapa pemain yang junior itu masuk ke senior karena kebetulan saya di situ juga asistennya. Terlepas dari itu tahun 2012 kebetulan ada nama siapa tuh head coach mungkin satu-satunya prestasi luar biasa di Persela Almarhum Janu. Janu. Kebetulan saya asisten, itu ada beberapa asisten yang mungkin malah melintang di sepak bola. Ada siapa kipernya itu Herman Kadiaman, ada Tony Ho, ada Sedap. Kebetulan saya asisten yang paling di situ. Tahun 2010 mungkin prestasi yang paling tertinggi di Persela karena waktu itu peringkat keempat. Saya kebetulan waktu itu nangani. Yang eranya Gustavo itu ya, Coach. Betul. Gustavo, Mario Kostas, Inkyun, Pak Culyung, Pak Culyung, Roman Gulian. Itu era-era seperti itu. Ada Suroso, ada Taufik Asun. Nah, itu saya dari supporter itu, Coach, kalau nggak salah itu. Wah, surat-surat di samping gitu. Masih SMA kalau nggak salah. Saya sudah jadi asisten pelatih ikut Rosjanu. Tahu sendiri lah. Yang jelas kepelatihan Rosjanu mungkin saat ini untuk saat ini kalau bicara prestasi mungkin dia yang terbaik lah. Karena kan dia nomor 4 dari 18 tim. Itu saat itu. Setelah itu 2013 ke Gomes. Nah, setelah Gomes itu kan ada berapa kali 5 pertandingan atau itu kurang memuaskan lah ibaratnya. Kurang memuaskan, hasilnya terus saya dituju oleh manajemen disuruh caretaker. Dari 34 pertandingan 29 mungkin pekan ke-6 kalau nggak salah. Saya 29 pertandingan. Coba bayangkan waktu itu saya usia mungkin paling muda itu. Caretaker ya saat itu ya. Saat itu caretaker. Kebetulan kan sama Alfredo yang itu saya suruh bantu nangani. Itu pengalaman yang nggak pernah terlupakan. Bagaimana menangani sebuah pemain asing, tim. Kalau pemain muda mungkin hal yang biasa lah. Ini yang sulitnya kan tahu sendiri pemain asing. Senior itu yang itu butuh itulah jam terbang tinggi lah. Kita butuh belajar. Tapi itu kan mungkin yang perlu di sekilas yang ke bawah karena saya akan respect untuk ke belakang belajar belajar dari pengalaman. Siap, betul sekali, Coach. Terus ini ada beberapa pertanyaan lagi, Coach. Bentar saya bacakan ini. Oke. Coach Didik, jenengan ini kan sebagai pelatih Persela dengan lisensi yang sudah tinggi sendiri nih, ibaratnya di Lamongan kan. Gimana untuk harapan ke depan buat Persela dan bibit-bibit pemain muda ke depan ini gimana? Kalau bicara tertinggi enggak lah. Kalau kita bicara kebetulan aja saya AFC. Jadi tinggal nunggu aja. Memang masih di atas AFC masih ada APRO. Ya, sekarang kan saat ini kan
termasuk yang tertinggi di Lamongan lah. Saya kan hanya bisa berharap kepada pemain-pemain. Kebetulan di Liga 1 itu kan ada namanya Elite Pro. Elite Pro itu kan ada U14, U16, U18, U20. Dari situ nanti kita bagaimana kita PSSI untuk secepatnya melihat potensi-potensi daerah agar bisa terpantau oleh timnas. Misalkan kayak U16 Ahmad Faisal itu kan juga di Lamongan dari U16. Yang timnas itu kan juga berkat dari Elite Pro juga. Tidak mengurangi rasa hormat yang di teman-teman SSB. Kedepannya kalau bisa di SSB di daerah itu harus muncul seperti itu, muncul sadil-sadil baru, dendi-dendi baru, birul-birul baru. Itu yang kedepannya harus dilakukan. Jangan yang all star aja yang dulu. Itu kan hanya hiburan, hanya silaturahmi. Kalau bicara prestasi ya di Elite Pro dan itu seharusnya tahun ini sebenarnya banyak sekali sih sebab program PSSI karena situasi pandemi seperti ini kita harus melihat situasinya ke depan lagi. Oh gitu. Terus melihat ibaratnya bibit-bibit muda di Lamongan ini menurut Coach Didi ini gimana? Banyak atau tidakkah yang kemungkinan bisa diorbitkan lagi di Persela maupun di sepak bola Indonesia lah yang saya rasa sangat banyak sekali. Cuman ini hanya masalah kesempatan aja. Karena teknisnya siapapun yang main di Liga 1 aslinya sama. Cuman hanya kesempatan aja yang belum kita itu. Cuman syaratnya adalah bagaimana kita ke depan itu kompetisi di internal, kompetisi di Elite Pro itu harus digalakan oleh dari putra daerah. Ini nanti akan kedepannya pasti akan muncul dendi-dendi baru, fahmi baru. Ini ke depan almarhum udah baru. Ini yang terpenting. Jangan sampai nanti ke depan mungkin kita bicaranya nggak sekarang, tapi 5 tahun ke depan pasti ada Lamongan yang muncul. Gitu. Ya gini kok, soalnya jujur aja kan yang berkarir di sepak bola untuk pemain lokal Lamongan kan hanya Dendi Sulistiawan, saya, Birul Walidain sama Hardianto aja. Untuk saat ini loh ya yang di Liga 1. Mungkin kan ya gimana ya ibaratnya adalah dari Coach Didik juga ingin memunculkan bibit-bibit yang lain. Soalnya kan Lamongan juga saya pikir juga banyak pemain-pemain muda yang ingin membela tanah kelahiran dan berkarir di Liga 1 juga itu. Betul, itu sangat setuju saya. Kalau bisa saya hanya bisa mengharapkan ke teman-teman pelatih di Lamongan, di SSB terutama jangan berkecil hati. Ini terutama kalau melatih profesional itu mungkin semua orang bisa. Yang sulit adalah melatih Dendi, menemukan Dendi tinggi banget itu yang sulit. Ini yang siap. Melatih itu dia. Kalau hanya menciptakan itu mudah. Tapi bagaimana di usia muda dia jadi fundamentalnya bagus, IQ-nya bagus, attitude bagus. Nanti minimal itu dia kalau nggak di sepak bola bermanfaat bagi orang lain. Ini yang terpenting. Bukan masalah sepak bola, tapi bagaimana dia hidup dari sepak bola itu untuk orang lain. Ini yang terpenting bagi teman-teman di pengurus di daerah. Karena saya yakin Dendi dulu waktu di desa pun juga pasti ada yang menemukan dari pelatihnya, ikut internal, Porda, Porkap, Liga 3, semua ada tahapannya. Nggak bisa langsung instan itu nggak bisa lah. Nggak bisa membalikan sebuah tangan. Semua butuh perjuangan. Itu sama saya rasa yang terpenting adalah bagaimana menciptakan pemain itu attitude yang bagus. Nanti dari situ nanti dia kompetisi yang bagus, semua bagus. Kalau semua bagus, manajemen bagus, saya yakin outputnya juga pasti bagus. Itu kedepannya harapan saya. Ya, berarti kan mungkin ini Coach, pesannya untuk pemain muda supaya bisa ibaratnya dilirik lah sama pelatih biar dia itu bisa berkarir di sepak bola. Ibaratnya itu apa sih yang perlu disiapkan pemain-pemain muda untuk yang mungkin di desa-desa, di pelosok-pelosok Lamongan supaya mereka itu bisa lah bersaing juga untuk bisa berkarir di sepak bola. Pesannya untuk pemain-pemain muda. Yang jelas untuk berkarir di sepak bola ada beberapa tahapan yang perlu kita sampaikan ke pemain. Pertama adalah bagaimana dia respect sama pelatih, itu yang terpenting. Karena tanpa pelatih dia nggak bisa apa-apa, tanpa orang yang mengarahkan dia nggak bisa. Tapi terlepas dari itu kita harus mentalnya dia juga harus bagus. Ini yang terpenting karena terlepas dari kesemuanya itu ada berapa orang menjadi pemain bal. Saya punya tahapan ada Omot itu. Gimana itu? OMOD. Ya, Omot. Otak. Otak. Oke, otak.
Maksudnya otak itu bagaimana, kapan kamu sekali, kapan kamu 2 kali, kapan kamu build up, kapan itu dibuktikan dengan kecerdasan. Ini yang terpenting. Otak, oke. M, mental. Mental. Nah, mental itu apa? Contoh misalkan, kamu itu punya kemampuan, kamu itu punya kemauan, tapi kenapa ketemu pemain yang itu kamu mentalnya drop. Dilihat orang ribuan orang itu drop itu nggak boleh. Mental harus bagus. Okay. Otot ya. Otot itu apa? Fisik ya. Berapa fisik itu apa? Misalkan kalau fisik ada orang yang mau latihan nambah, mau kemana? Itu ya itu pasti mau kemana? Mau kemana itu pasti ada. Rintangan seperti itu ada. Tapi dengan kemauan yang keras, tunjukkan sepak bola itu bisa menghidupi keluarga. Saya yakin itu bisa. Pasti itu, Coach. Itu udah realistis dan otomatis itu. Otomatis, oke. D. Jangan lupa apa D? D-nya doa. Oh iya, ini yang paling penting ini ya. Tanpa semuanya itu disertai doa nggak bisa jadi main sukses. Ini yang terpenting. Nihil ya kalau nggak ada doa. Semuanya barokah dan minta restu sama orang tua salah satunya. Oke. Terus ini, Coach. Beberapa kali ya. Menyentil tadi, Coach, ini kan sering jargon otomatis ini, Coach. Ya, betul. Sampai seluruh publik ibaratnya gak Lamongan aja, seluruh Indonesia tahu Coach Didi Ludianto otomatis. Nah, sejarahnya otomatis itu loh, Coach. Saya juga bertanya-tanya dari mana datangnya sejarah otomatis, kata-kata otomatis itu. Otomatis itu kan karena diciptakan, bukan diomongkan. Saya selalu waktu melatih itu pertama, saya nggak pernah telat. Mohon maaf, bukan apa. Siap. Saya udah telat. Saya selalu on time. Respect sama teman. Dan itu pertanyaan nggak bertijab berarti selalu harus otomatis. Sampai Gustavo sampai sekarang dia melatih di mana Akademi Inter Milan di sana. Sering WA saya. Dia akademi, hai Otoma, saya kan tinggal jawab tis. Berarti udah improv dia. Berarti udah otomatis. Itu sudah otomatis karena itu harus ada keseimbangan antara kita sama lain. Tadi udah saling nggak pertanyaan nggak perlu dijawab lagi. Nggak perlu dijawab berarti sudah otomatis. Otomatis. Itu kalau Gustavo bilang ke saya gitu sama Inkyun itu. Masih itu. Oke, Coach. Mungkin untuk pembahasan sepak bola cukup lah. Tapi sekarang lebih ke internal, lebih mendalam lagi lah. Kan ini Coach Didi ini kan bukan asli Lamongan ya, Coach ya? Betul. Nah, bukan asli Lamongan. Terus kok bisa sih sampai sekarang ini ibaratnya Coach Didi ini karir sepak bola maupun karir non sepak bolanya itu di Lamongan. Apakah emang gimana lah sejarahnya bisa datang ke Lamongan terus berkarir di sini itu gimana, Pak? Oke, waktu itu kan saya kan berkarir dari Persibu, setelah Persibu di M Bojonegoro itu langsung ke Surabaya. Oh, ke Surabaya dulu. Surabaya ikut kompetisi internal Kedawung Setia itu namanya. Seangkatan dengan Budi Sudarsono, Hidra Pras itu seangkatan. Nah, kebetulan di sana waktu itu tahun 2000 kalau nggak salah itu pelatihnya Persela Pak Masku itu kan cari pelatih Mustakim, kebetulan aslinya lokal itu divisi 2 itu seleksi pemain Persela ya, itu waktu itu ya seperti Mas Ragil, Kausul semua yang senior itu Putu Janarko semuanya, Dedi Andrianto semuanya dari Surabaya seleksi di Lamongan. Nah kebetulan masuk. Ya. Nah waktu kebetulan masuk, kenapa saya kok disebut Pacul? Pacul itu desa. Oh jadi sebutan kok Didi Ludianto Pacul itu desa sebenarnya. Betul Pacul. Kebetulan waktu itu kan Pak Masku ada di Pendopo ditanya itu aslinya mana itu? Malang. Itu mana itu? Surabaya. Itu mana itu? Bojonegoro mana? Pacul loh. Itu hanya istilah aja. Kalau orang manggil saya hanya maklum aja itu sejarah seperti itu. Bukan karena dia itu bukan. Kan itu karena memang karena aslinya Pacul Bojonegoro. Desa gitu ya. Karena Pak Masuk waktu itu mungkin kaget. Dari manapun itu enggak masalah. Yang penting satu pintu itu harus Persela di dada. Itu yang terpenting. Jangan melihat dari daerah mana. Yang penting Persela harus di dada, itu yang terpenting. Bela mati-matian itu tadi ya. Iya betul. Oh berarti istilahnya karirnya nggak langsung di Lamongan ya? Enggak. Kebetulan seleksi di Surabaya di sana. Akhirnya ke sini Lamongan, terus akhirnya ya rezekinya di sini lah. Kebetulan. Makanya kan kalau bicara itu kan saya sudah tahu di Lamongan itu. Terus istri sendiri asli Lamongan, Gut? Kebetulan asli Lamongan. Teman kuliah dulu. Oh ya asik ini, perlu dibahas ini kok. Kalau teman kuliah dulu kuliah di
di Unesa, kebetulan istri saya di Unesa kan dia sering nonton. Oh. Dulu mesnya Persela itu di Hotel Wijaya. Oh siap. Nah kebetulan di sana istri mungkin Fan berarti dulu ya. terlepas dari fan dia juga respect gitu ya. Karena saya bilang otomatis sudah. Wah. Terus lihat, wah kok ini kayaknya ganteng langsung juga ini kayaknya gitu. Betul. Terus berarti sekarang usia pernikahan udah berapa, Gut? Kalau usaha pernikahan alhamdulillah sudah 15 tahun lebih. Wah, udah lama ya. Terus 2004 tahun. dikaruniai anak. Anak saya kebetulan 3, yang satu mondok jurusan tahfidz ini yang saya Masya selesai. Allah. Yang kedua SD nomor 2 SD kelas 4, Ya. satunya SD kelas 1. Oh, masih kecil-kecil. Saya tuh kalau pulang mondok, kalau mau itu pasti diceramai sama anak Oh, saya. diceramai sama anaknya. Gimana Oh gitu? itu makhluknya tajwidnya Waduh, serba salah berarti. Ya, bukan karena apa kita sudah tahu, tapi iya, kalau iya, anak seperti itu kan kita subhanallah Ya, gitu. bisa mengingatkan lah ya. Gut, Supaya kedepannya biar untuk itu karena dia jurusan juga tahfidz juga. Oh ya, terus mungkin harapan untuk anak-anaknya mungkin ada yang ingin jadikan pemain bola atau gimana, Gut? Kalau yang satunya cewek kayaknya enggak, Enggak, kayaknya ya, kalau cewek, arah ke tahfidz aja. Iya. Kalau yang anak saya kedua Dava sama Devri itu, Ya, gimana itu? Yang Dava itu gendut ya enggak? Oh, iya, Sekarang iya. udah pernah ikut SSB ikutnya apa di sana tapi Iya, gimana? namanya anak motornya masih kurang. Tapi yang Devri calon kayaknya. Calon, ya? Calon striker kayak Denny. Ini kalau di gang itu udah saya disuruh main bola apa? Set-set enggak itu? Oh, set-set ya. Latihan kepes fundamental dibenahi ini. Oh ya, enggak usah teka-teka gitu ya. Sing penting gol. Oh, iya. Ini untuk kedepannya ini. Iya, iya. Kan seangkatan anaknya Taufik kita seangkatan. Oh, iya, Anaknya siapa? Jainal itu sama seangkatan. Sama ya? Maksudnya sama ikut-ikut SB-nya yang di sana itu. Oh, berarti adalah harapan untuk jadi pemain bola juga. Ya nggak ada, kita hanya mengarahkan minimal hidup kita berprinsip harus bermanfaat bagi orang lain. Ini yang terpenting. Oh, bagi itu saya. yang penting. Oh. Ini yang terpenting. Terlepas kamu jadi apa, tapi kalau ya, manfaat bagi orang lain. Ini Oh, harus siap. kita siapkan sejak usia dini fundamentalnya. Oh, siap. Berarti kayak seperti itu ya. Memang terbaiklah panutan lah sampean ini buat saya. Gut. Terlepas gak panutan, tapi Panutan bagaimana pokoknya. kita respect ke orang Enggak, tua. ya, itu harus pokoknya kita. ya adalah beberapa ibaratnya pembelajaran lah untuk saya ke depan kan. Gimana nantinya kan pasti saya juga akan menjadi orang tua seperti Gut. Jadinya gimana nanti dalam ibaratnya ya mau menganak lah itu tadi Gut ya. Jadi kita nggak memaksakan berarti ya Gut ya. Nggak masalah kamu harus jadi pemain bola gitu. Nggak boleh. Kita hanya mengarahkan biar dia berimprovisasi sendiri. Oh, improvisasi. Pengambil keputusannya dia gitu. Siap. Itu ibarat makanya seperti itu. Kembali ke omot lagi tadi. Omot, Itu lagi. Oke. Itu terpenting. Kalau melihat itu tadi kan harus kita ke belakang, respect ke belakang. Oh tadi. Oke, Gut. Mungkin nanti terus ini pembahasan mungkin yang terakhir Gut. Mungkin Gut, selama melatih ini siapa pelatih idola Gut? Ibaratnya panutan lah untuk menjadi seorang pelatih. Kalau panutan itu semuanya itu pelatih itu bagus semua, tapi ada yang lebih untuk Ya, buat yang storytelling. paling itu. Yang lokal atau internasional? Yang lokal dulu. Jadi dua-duanya nanti. Yang lokal dulu. Kalau lokal itu orangnya bagus itu Benny Dolo. Oh, Kenapa saya Benny Dolo? Kenapa itu? Pak? Salah satunya adalah dia terlepas dia bagus dalam hal kedisiplinan, mengorbankan Firman Utina sampai dia salah satunya seperti itu, nggak perlu bayangkan. Nah, dia kan juga dari Firman Utina nggak bisa menjadi biasa menjadi luar biasa. Salah satunya seperti itu. Saya tahu yang sisi positifnya aja. Ya. Banyak juga ya yang itu gitu. Terus ya untuk yang dari luar negeri siapa pelatih? Jose Mourinho. Oh, si Mourinho. Bukan masalah itunya. Gimana? Ininya yang penting. Cerdas ya. Bagaimana dia taktikal kita kalau 2-0 bisa menggalakkan, itu dikatakan pelatih yang top. Iya, itu yang analisisnya, bagaimana dia serangannya, semuanya kan tahu. Kita kan harus pinter di sini. Kalau nggak pinter di sini, nggak jual kita gitu loh. Ini yang terpenting. Terus ini lagi ada pertanyaan. Harapannya kan ini liga mau diputar lagi nih, Gut. Betul. Ya, harapannya ini untuk liga kali ini kan beda dari liga-liga sebelumnya. Masalahnya kan kita ada di dalam musim COVID-19 ini tadi. Jadi mungkin gimana harapannya, Gut? Apakah dengan protokol-protokol kesehatan mungkin perlu diperhatikan lah itu? Kalau kita sebagai pelatih dan lain semua pasti berharap kita bisa
pandemi ini bisa selesai. Ini yang pertama. Iya. Yang kedua, terlepas kondisi situasi seperti ini, kemarin kebetulan PT Liga sudah mengumpulkan virtual meeting terkait manajemen klub se-Indonesia. Itu hasilnya adalah bagaimana ke depan tanggal 1 Oktober dimulai. Akan tetapi rintangan ada di tengah jalan. Gimana ada Persebaya nggak mau ikut, ada itu nggak ikut. Akhirnya singkat cerita keputusannya besok tanggal 17 ada virtual meeting lagi. Oh, masih ada virtual meeting lagi. Setelah itu ini besok PT Liga mau ketemu siapa? BNPB, gugus untuk bagaimana dapat rekom dari BNPB itu. Ini yang terpenting tugas ini karena kalau nggak ada rekom dari situ kan kita nggak bisa. Ini ke depan. Itu urusannya orang itulah. Kita hanya bisa berharap bagaimana situasi pandemi seperti ini yang Jawa Timur zona hitam semoga cepat pulih, bisa aktivitas kembali lah. Ini yang terpenting karena dampaknya itu sangat luar biasa. Mulai dari perlengkapan, pemain, masas, pelatih, semua sangat dampak. Catering, semua dampak sekali. 4 bulan kita itu. Tapi nggak boleh seperti itu. Elite Pro juga ini banyak orang pelatih di SSB tanya. Mengeluh juga ya? Mengeluh karena kok sampai kapan? Dia kan juga memang situasinya seperti ini. Kita harus apa? Yang kita mempersiapkan diri bagaimana ke depan karena Elite Pro yang pasti itu Liga 1, Liga 2 pasti. Yang Liga 3 dikembalikan ke Asprop. Tapi Asprop Jatim kemarin kembali lagi karena masih zona merah. Terus yang Elite Pro saya kemarin kontak Indra Safri masih dikoordinasikan dengan PSSI karena ini menyangkut biaya. Soalnya aturannya adalah harus protokoler. Satu, tidak ada penonton. Yang kedua yang bisa masuk ke stadion adalah wasit, pemain, LO, manajer, panpel. Kalau nggak salah anak gawang, keamanan. Dan itu setelah itu langsung dirapit. Setiap minggu rapid sama swab. Oh gitu ya aturan. Itu aturan saya baca di protokol. Aturan terbaru itu. Aturan terbaru. Nah ini kan belum final. Jadi Menteri Olahraga itu kan kebetulan punya misi dia tuan rumah 2021. Nah dari 2021 itu kebetulan kenapa harus dipaksakan main puter itu karena dia mencari wadah bibit untuk U21 ke depan. Nah pemainnya seperti apa makanya kita tahu mau regulasi seperti apa kita belum final sih. Cuman harapan kita kan kalau 2021 kita nggak masih on schedule berarti tetap otomatis kita harus mempersiapkan sejak dini karena ini bingung dilema si pemerintah sama itu. Dilema berarti ini ceritanya. Dilema Kemenpora maunya terus tapi gugus tugas maunya itu ini masih dilema karena apa ini satu titik menasib orang banyak 2021 masih on schedule. Ini yang susah kita harus sama-sama jalan tapi harus protokoler seperti itu gitu. Mari kita doakan sama-sama lah Coach semoga semua selesai pandemi cepat selesai terus kita bisa juga bergulir lagi lah liganya. Amin ya kan. Dan untuk pesan-pesan yang terakhir harapan kedepannya untuk Persela lah. Saya sebagai asisten pelatih Persela tahun 2020 sekarang saya hanya bisa berharap harus lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Ini yang terpenting dan harus muncul jadi baru, biru baru. Siap. Almarhum baru. Ini yang penting. Memang tanpa luar biasa. pelatih yang mau mengerti kondisi situasi nggak bisa. Kita harus mau. Tapi harus ditunjukkan dengan kualitas yang mumpuni. Gitu. Makanya Dendi dulu siapa kenal Dendi? Oh iya betul sekali. Gak ada. Dendi lawan Persib Bandung di main. Gol itu Dendi. Masih ingat? Masih dong. Kut Didi toh yang mainin saya toh. Enggak, ini bukan masalah kutnya, tapi bagaimana ke depan kita harus punya kualitas yang bagus. Ini yang terpenting. Dari sini mengelola SSB di daerah harus tekun, harus sabar karena kalau melatih anak-anak itu lebih sulit daripada melatih profesional. Ini perlu saya nyadari betul karena saya belajarnya dari SSB seperti itu. Terus makanya kalau saya itu disuruh coaching klinik masalah SSB gratis, saya hubungi saya datang. Oke teman-teman. Ini tolong didengarkan ini. Saya bola wanita. Saya disuruh minta tempat. Sepak bola wanita. Ada kebetulan di GOR itu Kartini itu. Saya disuruh minta tolong coaching klinik bla tak kasih ilmu. Makanya semasa saya bisa saya pasti tak kasihkan. Ini yang terpenting. Memang terbaik pelatih saya ini. Luar biasa memang. Oke, Coach, saya ucapkan terima kasih, Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktu lah dalam kesibukannya ini. Ya, semoga harapan kita Liga segera berjalan lagi terus dan pemain-pemain muda termotivasi lah untuk bisa menjadi pemain-pemain Liga 1. Terima kasih, Coach. Ayo jangan lupa subscribe, like dan komen di Cigrang Channel. Mantap.